Kenapa kemiskinan bisa menjadi satu generasi miskin? Hal ini terjadi karena mereka memiliki kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Kemiskinan bukan sekedar persoalan kurangnya pendapatan, tetapi juga cerminan ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan, tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang hidup rentan dan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Ya, pemirsa, Bank Dunia atau juga World Bank melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25% dari populasi pada 2024 berdasarkan laporan terbaru per Juni 2025. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Indonesia terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai program dan strategi. Pemberdayaan UMKM sering disebut sebagai solusi utama pengentasan kemiskinan. Namun, tidak semua UMKM mampu bertahan dan berkembang. Masalah seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, serta kesenjangan akses teknologi masih menjadi hambatan besar. Program seperti kredit usaha rakyat perlu dibarengi dengan pendampingan yang berkelanjutan agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas dan benar-benar meningkatkan pendapatan pelakunya. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, kemiskinan masih membatasi akses banyak masyarakat terhadap pendidikan yang layak. Akibatnya, kualitas SDM menjadi rendah dan peluang kerja yang tersedia pun terbatas. Tanpa pendidikan dan pelatihan yang relevan, masyarakat sulit meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, pendidikan yang adil dan peningkatan kualitas SDM menjadi kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan dan mendorong kesejahteraan. Penciptaan lapangan kerja tidak boleh hanya berfokus pada jumlah tetapi juga berkualitas. Pekerjaan dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial berpotensi mempertahankan kemiskinan, bukan menguranginya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan industri harus diarahkan pada penciptaan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Bantuan sosial memainkan peran penting dalam melindungi kelompok rentan. Namun, bantuan yang bersifat konsumtif beresiko menciptakan ketergantungan jika tidak disertai program pemberdayaan. Program seperti PKH perlu dipastikan mampu mendorong peningkatan kapasitas ekonomi penerima, bukan sekadar menjaga mereka tetap bertahan hidup. Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dengan strategi peningkatan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemiskinan dapat dikurangi. Bersama-sama kita mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan sosial, layaknya sila kelima.